Bayangkan sebuah majelis yang awalnya dipenuhi suara obrolan pelan dan senyum ramah. Tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian suasana itu berubah drastis. Seorang ustaz berdiri, menatap jamaah satu persatu, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dada terasa sesak. Bukan ancaman, bukan teriakan, namun kebenaran yang keluar dari lisannya terasa seperti menampar hati yang paling dalam. Beberapa jamaah mulai gelisah, ada yang menunduk, ada yang menelan ludah, mencoba menahan rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Karena apa yang dibongkar malam itu bukan tentang orang lain, melainkan tentang kita semua. Kebenaran yang jarang diucapkan, fakta yang sering disembunyikan, dan dosa yang selama ini kita anggap biasa, padahal bisa menjadi sebab murka Allah. Dan sejak saat itu, tak satu pun jamaah pulang dengan hati yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Umat, selamat datang di channel yang berusaha menghadirkan kisah, nasihat, dan pengingat agar hati kita tetap hidup di tengah kerasnya dunia. Di sini, kami tidak mengajak merasa paling benar. Kami hanya ingin saling mengingatkan karena iman manusia bisa naik dan turun, dan hati mudah sekali lalai tanpa nasihat. Jika video ini terasa menyentuh, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kita. Karena bisa jadi satu klik darimu menjadi sebab seseorang tersadar dan kembali kepada Allah. Mari kita simak kisah ini bersama dengan hati yang lapang dan niat untuk memperbaiki diri. Majelis itu terlihat seperti majelis-majelis lainnya. Lampu menyala terang, karpet tersusun rapi, dan jamaah memenuhi setiap sudut ruangan. Ada yang datang dengan wajah lelah sepulang kerja, ada pula yang datang dengan hati penuh harap ingin mendapatkan ketenangan. Beberapa orang masih sempat berbincang pelan. Sebagian lainnya sibuk dengan ponsel, menunggu ceramah dimulai. Tak ada yang merasa akan terjadi sesuatu yang berbeda malam itu. Ketika sang ustaz melangkah ke depan, suasana mulai tenang. Jamaah memperbaiki posisi duduk. Sebagian melipat tangan di dada, sebagian lagi menundukkan kepala. Dengan suara pelan dan wajah yang teduh, ustaz itu membuka ceramahnya seperti biasa, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan menyampaikan doa singkat. Namun perubahan suasana terjadi saat ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh jamaah, bukan dengan pandangan menghakimi, melainkan seolah sedang mencari hati yang siap menerima kebenaran. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Saudaraku, banyak dari kita rajin beribadah, tapi lalai menjaga kejujuran. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Namun kalimat itu terasa berat, seperti batu yang jatuh tepat di dada." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa jamaah yang tadi bersandar, kini duduk lebih tegak. Yang semula sibuk dengan ponsel, perlahan menyimpannya. Seolah setiap orang sadar, kalimat itu bukan ditujukan kepada orang lain. Ustaz itu melanjutkan, kita menjaga salat, kita menjaga puasa, tapi sering lupa menjaga lisan, menjaga amanah, dan menjaga hak orang lain. Beberapa wajah mulai berubah. Ada yang mengernyit, ada yang menunduk, ada pula yang menarik napas panjang. Karena kalimat-kalimat itu menyentuh wilayah yang jarang disentuh. Wilayah yang biasanya kita sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari diri sendiri. Ustaz itu kembali terdiam sejenak. Keheningan itu terasa aneh, namun justru disitulah kekuatannya.
Tak ada suara selain detak jam dan nafas jamaah yang mulai terasa berat. Dalam hati masing-masing, seolah terjadi percakapan yang tak terdengar. Apakah aku termasuk? Apakah selama ini aku merasa sudah cukup baik? Apakah ibadahku benar-benar mengubah akhlakku? Keheningan malam itu bukan keheningan biasa. Ia adalah keheningan yang memaksa hati untuk bercermin. Dan sejak saat itu, semua orang tahu, ceramah ini tidak akan menjadi ceramah yang ringan untuk didengar. Setelah keheningan yang panjang, ustaz itu kembali berbicara. Kali ini suaranya tetap lembut, namun kata-katanya terasa semakin tajam, bukan untuk melukai, melainkan untuk membangunkan hati yang tertidur. Ia berkata, "Saudaraku, zaman ini bukan kekurangan orang yang sholat. Zaman ini kekurangan orang yang jujur." Kalimat itu kembali menghantam kesadaran jamaah. Ustadz tersebut mulai membongkar satu persatu fakta yang jarang sekali diungkap di mimbar-mimbar. Fakta tentang umat yang tampak religius di luar, namun rapuh di dalam. Ia mencontohkan, orang yang rajin datang ke masjid, namun ringan mengambil hak orang lain. Orang yang fasih melafalkan ayat-ayat Allah, namun mudah berdusta demi keuntungan sesaat. Orang yang marah jika agamanya dihina, namun tak merasa bersalah saat menipu saudaranya sendiri. Ustadz itu berkata dengan nada prihatin, "Yang paling berbahaya bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang dianggap sepele." Ucapan itu membuat sebagian jamaah menunduk lebih dalam, karena dosa kecil yang dianggap sepele itulah yang sering kita pelihara. Kebohongan kecil, janji yang diingkari, hak yang ditunda, dan kezoliman yang kita anggap biasa karena semua orang juga melakukannya. Ustadz itu melanjutkan, "Syaitan tidak selalu mengajak kepada dosa besar. Kadang ia cukup membuat kita merasa dosa kecil itu tidak apa-apa. Disitulah letak bahayanya. Karena saat hati sudah terbiasa meremehkan dosa, maka nurani perlahan mati. Dan ketika nurani mati, ibadah tinggal rutinitas tanpa makna." Beberapa jamaah terlihat mengusap wajahnya. Ada yang menunduk sambil memejamkan mata. Ada yang terlihat gelisah di tempat duduknya. Ustadz itu tidak menyebut nama siapapun, tidak menuding kelompok tertentu. Namun setiap orang merasa sedang diajak berbicara secara pribadi. Ia menutup bagian ini dengan kalimat yang membuat dada terasa sesak. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki tampilan luar, tapi lupa memperbaiki hati yang Allah nilai. Malam itu, banyak jamaah yang mulai sadar bahwa musuh terbesar bukanlah dunia, melainkan hati sendiri yang sering merasa aman, padahal dalam bahaya. Dan dari sinilah perjalanan batin para jamaah benar-benar dimulai. Suasana majelis semakin hening. Jika pada awal ceramah jamaah masih bisa bersembunyi di balik keramaian, kini seolah tidak ada lagi tempat untuk lari. Setiap kata yang disampaikan ustaz terasa seperti diarahkan tepat ke dalam dada, membongkar lapisan demi lapisan pembelaan diri yang selama ini kita bangun. Ustaz itu kembali berhenti berbicara. Diamnya kali ini terasa lebih lama. Bukan karena kehabisan kata, melainkan karena ia ingin jamaah mendengar suara lain, suara hati mereka sendiri. Lalu ia bertanya, dengan nada yang sangat pelan namun tegas, "Kapan terakhir kali kita berkata jujur, meskipun kejujuran itu merugikan diri kita sendiri?"
Pertanyaan itu melayang di udara. Tak ada satupun jamaah yang menjawab, bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena jawabannya terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Dalam benak masing-masing, pertanyaan itu berubah menjadi cermin. Ada yang teringat transaksi yang tidak sepenuhnya jujur. Ada yang teringat janji yang sengaja ditunda hingga dilupakan. Ada yang teringat kata-kata manis yang ternyata hanya topeng untuk kepentingan pribadi. Ustaz itu melanjutkan, jujur itu berat, tapi kebohongan jauh lebih berat saat harus dipertanggungjawabkan. Kalimat itu terasa seperti tamparan yang lembut namun membekas. Karena kita hidup di zaman di mana kejujuran sering dianggap kelemahan, sementara kelicikan justru dipuji sebagai kecerdikan. Ustaz itu menatap jamaah dengan wajah penuh iba, lalu berkata, "Kita takut rugi di hadapan manusia, tapi lupa bahwa setiap amal akan ditimbang di hadapan Allah." Beberapa jamaah mulai merasakan sesak di dada. Ada yang menggenggam tangannya erat-erat. Ada yang menunduk sambil memejamkan mata, berusaha menahan getaran perasaan yang mulai tak terkendali. Ustaz itu tidak memaksa siapapun untuk mengakui kesalahan, namun dengan lembut ia mengingatkan, Allah tidak menuntut kita sempurna. Allah hanya ingin kita jujur. Kalimat itu justru semakin menghantam, karena selama ini banyak orang bersembunyi di balik alasan belum sempurna untuk terus mengulang kesalahan yang sama. Di titik inilah jamaah mulai menyadari bahwa masalah terbesar bukanlah seberapa banyak ibadah yang telah dilakukan, melainkan seberapa dalam ibadah itu mengubah akhlak dan kejujuran. Ustaz itu kembali bertanya, apa gunanya sujud yang panjang jika kita masih tega menzolimi orang lain? Pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban lisan. Air mata menjadi jawaban bagi sebagian jamaah. Kesadaran menjadi jawaban bagi yang lain. Malam itu, banyak hati yang akhirnya mengakui kekalahan. Bukan kalah kepada manusia, melainkan kalah kepada kebenaran. Dan dari kekalahan itulah, pintu perubahan perlahan mulai terbuka. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang terjadi setelah itu. Karena ketika hati mulai jujur, pertahanan terakhir manusia biasanya runtuh. Dan malam itu, satu persatu pertahanan itu roboh tanpa suara. Ustadz itu berhenti berbicara. Ia tidak langsung melanjutkan ceramahnya. Ia membiarkan keheningan menyelimuti majelis, seolah memberi ruang bagi hati untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Di tengah diam itu, terdengar isak tertahan. Pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menggetarkan suasana. Seorang jamaah menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Ia bukan orang baru di masjid itu. Ia dikenal rajin sholat berjamaah, dikenal sopan, dan sering terlihat tersenyum. Namun malam itu, senyum itu runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya satu orang. Di sudut lain, seorang jamaah lain mengusap wajahnya berulang kali. Matanya merah. Nafasnya tidak teratur. Ia mencoba menyembunyikan tangisnya. Namun rasa sesak di dadanya terlalu kuat. Karena yang ia dengar bukan sekedar ceramah, melainkan pengakuan tak bersuara tentang kesalahan-kesalahan yang selama ini ia simpan rapat. Ustadz itu akhirnya kembali berbicara dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Menangislah, karena air mata itu adalah tanda hidupnya hati. Kalimat itu seperti membuka bendungan. Isak yang tadinya tertahan, kini mulai terdengar di berbagai penjuru. Tidak ada yang saling menatap, tidak ada yang saling menilai. Semua sibuk dengan urusannya sendiri, urusan antara hamba dan Tuhannya.
Ustadz itu melanjutkan, banyak orang menangis karena dunia, tapi sangat sedikit yang menangis karena dosanya. Kalimat itu membuat sebagian jamaah semakin terisak, karena mereka sadar betapa sering mata ini basah oleh kecewa, marah, dan kehilangan dunia, namun kering ketika berhadapan dengan dosa sendiri. Malam itu kesadaran datang tanpa paksaan. Bukan karena takut kepada Ustadz, bukan pula karena ingin dipuji sebagai orang yang taubat, melainkan karena hati akhirnya mengakui satu hal penting, bahwa selama ini banyak kesalahan yang sengaja diabaikan. Ustadz itu mengingatkan dengan suara bergetar, Allah tidak pernah lelah menerima taubat. Kitalah yang sering lelah untuk kembali. Kalimat itu menembus relung hati paling dalam. Sebagian jamaah teringat betapa sering ia berjanji pada diri sendiri untuk berubah, namun selalu gagal karena menunda. Selalu berkata, nanti saja, hingga tanpa sadar, dosa menjadi kebiasaan. Beberapa jamaah mulai mengangkat kedua tangannya, memohon ampun dalam diam. Bibir mereka bergerak, namun tak terdengar suara. Hanya Allah yang tahu isi doa itu. Doa yang mungkin sudah lama ingin diucapkan, namun baru malam itu menemukan keberanian. Ustadz itu kembali berkata, taubat bukan tentang seberapa banyak air mata, tapi tentang keberanian untuk meninggalkan dosa. Kalimat itu menyadarkan jamaah bahwa penyesalan tanpa perubahan hanyalah emosi sesaat. Namun perubahan tanpa penyesalan adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan bersama. Malam itu menjadi saksi bahwa banyak hati yang akhirnya tersadar, bukan karena ceramah yang indah, melainkan karena kebenaran yang disampaikan dengan kejujuran dan kasih sayang. Ketika ceramah hampir berakhir, suasana majelis telah berubah total. Jika di awal banyak wajah yang tenang dan biasa saja, kini wajah-wajah itu terlihat lebih jujur. Ada lelah, ada harap, ada takut, dan ada rindu kepada ampunan Allah. Malam itu, banyak jamaah pulang dengan langkah yang sama, namun hati yang berbeda. Hati yang lebih ringan karena mengakui kesalahan. Hati yang lebih takut, namun juga lebih berharap. Karena kesadaran sejati memang sering lahir setelah air mata jatuh dengan tulus. Setelah air mata perlahan mengering, majelis kembali hening. Namun keheningan kali ini berbeda. Bukan keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang menenangkan. Seperti hati yang baru saja meletakkan beban berat yang selama ini dipikul tanpa disadari. Ustadz itu memandang jamaah dengan senyum tipis, senyum seorang guru yang tidak ingin muridnya tenggelam dalam rasa bersalah terlalu lama. Karena Islam bukan agama yang mematikan harapan, melainkan agama yang menyalakan cahaya, bahkan di saat gelap sekalipun. Dengan suara lembut, ia berkata, saudaraku, jika Allah membuka pintu kesadaran malam ini, itu tanda Allah masih mencintai kita. Kalimat itu terasa seperti embusan angin sejuk. Karena setelah rasa takut, manusia sangat membutuhkan harapan. Dan Allah selalu mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Ustadz itu melanjutkan, seandainya Allah ingin menghukum kita, Allah tidak akan repot-repot mengingatkan. Sebagian jamaah kembali terdiam. Kali ini bukan karena sesak, melainkan karena lega. Mereka mulai memahami bahwa teguran adalah bentuk kasih sayang. Bahwa rasa tidak nyaman yang muncul malam itu adalah alarm agar tidak terus terjatuh lebih dalam. Ustadz itu mengingatkan, jangan menunda taubat, tapi juga jangan putus asa dari rahmat Allah. Ia menjelaskan bahwa taubat bukanlah milik orang-orang suci saja. Taubat adalah milik mereka yang sering jatuh, namun mau bangkit.
bukan sekali, bukan dua kali, bahkan berkali-kali. Beberapa jamaah terlihat mengangguk pelan. Mereka sadar, perubahan tidak selalu instan, namun keputusan untuk berubah harus diambil sekarang, bukan nanti. Ustadz itu berkata dengan penuh keyakinan, Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Allah hanya meminta satu langkah jujur untuk kembali. Satu langkah. Kalimat itu terasa ringan namun bermakna besar. Karena satu langkah itulah yang sering kita tunda, padahal darinya lah perjalanan taubat dimulai. Ustadz itu lalu mengingatkan tentang hari esok, tentang bagaimana ujian akan kembali datang, tentang bagaimana godaan akan kembali mengetuk. Namun ia juga menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh ingin berubah. Jika kamu jatuh lagi, bangkit lagi. Jika tergelincir lagi, istighfar lagi. Jangan berhenti pulang hanya karena malu. Kalimat itu membuat sebagian jamaah meneteskan air mata sekali lagi. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata harapan. Harapan bahwa mereka masih punya tempat untuk kembali. Menjelang akhir, Ustadz itu menutup dengan doa yang singkat namun dalam. Doa agar Allah menerima taubat. Doa agar hati dijaga dalam kejujuran. Doa agar amal kecil diberkahi karena niat yang lurus. Saat majelis benar-benar berakhir, jamaah berdiri perlahan. Tidak ada yang terburu-buru. Seolah setiap orang ingin membawa momen itu utuh-utuh. Mereka pulang dengan langkah yang sama, namun dengan tekad yang berbeda. Tekad untuk lebih jujur, tekad untuk lebih berhati-hati, tekad untuk tidak lagi meremehkan dosa kecil. Malam itu mungkin berlalu seperti malam-malam lainnya. Namun bagi banyak hati, malam itu menjadi titik balik. Bukan karena siapa yang berbicara, melainkan karena Allah yang mengetuk hati mereka. Dan dari sanalah cahaya perubahan mulai menyala. Sahabat Cahaya Umat, kisah yang kita dengar hari ini bukan sekadar cerita tentang sebuah majelis atau seorang ustadz. Ini adalah cermin bagi kita semua. Karena seringkali Allah menegur bukan dengan musibah besar, melainkan dengan kata-kata yang menyentuh hati, agar kita sadar sebelum terlambat. Jangan biarkan nasihat ini berlalu begitu saja. Jika ada bagian yang terasa menyesakkan dada, bisa jadi itulah bagian yang paling kita butuhkan. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Ingatlah, seberat apapun dosa masa lalu, rahmat Allah selalu lebih besar. Pintu taubat tidak pernah tertutup selama nafas masih berhembus dan hati masih mau kembali. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sungguh kita bangkit dan berusaha berubah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi siapapun yang membagikannya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video Cahaya Umat berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita dalam kejujuran dan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.